Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Arya Putra, NIM 2023 0140 214, kelas E, Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan yaitu frame of mind seseorang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 poin yang akan saya jelaskan di video ini. Yang pertama itu pengertian dari frame of mind. Yang kedua, sejarah penemuan frame of mind. Yang ketiga, penyebab terbentuknya frame of mind seseorang. Yang keempat, cara kerja frame of mind. Yang kelima, cara membentuk frame of mind yang baik. Yang keenam, contoh seseorang yang memiliki frame of mind yang baik. 7, contoh orang yang memiliki frame of mind yang buruk serta penyebabnya. Baiklah, yang pertama itu pengertian frame of mind. Frame of mind sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi mental atau pikiran seseorang pada suatu waktu tertentu. Ini mencakup pola pikir, sikap, keyakinan, dan persepsi individu terhadap situasi atau pengalaman yang sedang dialami. Frame of mind dapat mempengaruhi cara seseorang menafsirkan informasi, bertindak, dan merespon lingkungan di sekitarnya. Konsep frame of mind sangat terkait dengan psikologi kognitif dan teori persepsi. Seseorang individu dengan frame of mind yang positif mungkin cenderung melihat situasi dengan optimisme, sedangkan mereka dengan frame of mind yang negatif mungkin cenderung melihat dengan pandangan pesimisme. Frame of mind seseorang juga dipengaruhi oleh pengalaman hidup, nilai-nilai pribadi, serta faktor lingkungan dan sosial. Penting untuk diingat bahwa frame of mind dapat berubah seiring waktu dan pengalaman, dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Kesadaran akan frame of mind seseorang dapat membantu mereka memahami reaksi dan persepsi mereka terhadap dunia, serta memberikan kesempatan untuk mengubahnya jika diperlukan untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan pribadi. Selanjutnya yaitu sejarah penemuan frame of mind. Konsep frame of mind atau pola pikir pada manusia telah ada dalam sejarah pemikiran dan filsafat selama ribuan tahun. Namun konsep ini mungkin dijelaskan dengan cara yang berbeda-beda oleh berbagai filosof dan ahli psikologi dari zaman ke zaman. Salah satu pemikir kuno yang memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman pola pikir adalah filsuf Yunani kuno, yaitu Plato. Plato mengembangkan teori tentang dua alam, yaitu alam material yang bersifat fisik dan alam ide yang bersifat abstrak. Dia mengajukan bahwa pola pikir manusia dapat dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang ide atau bentuk-bentuk yang ideal, dan bahwa pengenalan terhadap ide-ide ini adalah kunci untuk mencapai pengetahuan yang sejati. Di zaman modern, konsep frame of mind menjadi lebih terkait dengan pengembangan psikologi sebagai disiplin ilmu. Salah satu kontributor utama dalam pemahaman tentang frame of mind adalah psikolog dari Amerika, yaitu William James, yang dikenal dengan teori stream of consciousness atau aliran kesadaran. James menggambarkan aliran kesadaran sebagai pengalaman subjektif berkelanjutan yang mencerminkan berbagai pola pikir dan perasaan yang ada dalam pikiran seseorang. Pada abad ke-20, psikolog Swiss yang bernama Jean Piaget juga memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang pola pikir dalam pengembangan kognitif anak-anak. Piaget menemukan bahwa pola pikir anak-anak berkembang melalui serangkaian tahapan, mulai dari tahap sensori motor hingga tahap operasional konkret dan formal, di mana kemampuan berpikir abstrak berkembang. Selain itu, konsep frame of mind juga telah menjadi fokus utama dalam psikologi kognitif modern, terutama dalam konteks pemahaman tentang persepsi, penilaian, dan pengambilan keputusan manusia. Secara keseluruhan, sejarah konsep frame of mind pada manusia mencakup perjalanan panjang dari pemikiran filsuf kuno hingga pengembangan dalam bidang psikologi modern. Baiklah, yang poin kedua itu penyebab terbentuknya frame of mind seseorang. Yang pertama, pengalaman hidup. Pengalaman masa lalu seorang, termasuk pengalaman baik dan buruk, dapat membentuk pola pikir dan keyakinan mereka. Pengalaman traumatis atau menyenangkan dapat memiliki dampak yang signifikan pada bagaimana seseorang melihat dunia dan meresponnya. Yang kedua, nilai dan keyakinan. Nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki seseorang juga memainkan peran penting dalam membentuk frame of mind mereka. Nilai-nilai moral, agama, dan etika dapat menjadi dasar bagi cara seseorang melihat dunia dan dalam keputusan. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial termasuk keluarga, teman, dan komunitas dapat mempengaruhi frame of mind seseorang melalui interaksi sosial, norma budaya, dan ekspektasi yang diberikan oleh lingkungan tersebut. Yang keempat, faktor genetik dan biologis. Faktor genetik dan biologis juga dapat memainkan peran dalam pembentukan frame of mind seseorang.
Kecenderungan genetik terhadap kecemasan, depresi, atau optimisme dapat mengaruhi bagaimana seseorang melihat dunia. Yang kelima, pengaruh media dan budaya populer. Media media massa dan budaya populer dapat memainkan peran dalam membentuk persepsi dan pola pikir seseorang. Konten yang dikonsumsi oleh seseorang melalui media dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap topik tertentu dan membentuk frame of mind mereka. Yang keenam, yaitu pendidikan dan pengalaman belajar. Pendidikan formal dan pengalaman belajar juga dapat mempengaruhi seseorang dari cara memproses informasi dan membentuk pandangan mereka terhadap dunia. Secara umum, frame of mind adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor ini yang dapat berubah seiring waktu. Itu selanjutnya cara kerja frame of mind, yaitu pertama, filter persepsi. Frame of mind bertindak sebagai filter atau lensa melalui seseorang mempersepsikan dunia. Ini mempengaruhi bagaimana individu menafsirkan informasi yang diterima dari lingkungan mereka. Misalnya, seseorang dengan frame of mind yang optimis mungkin cenderung melihat situasi sebagai peluang. Sementara seseorang dengan frame of mind pesimis mungkin cenderung melihat sisi negatif dari situasi yang sama. Yang kedua, pemrosesan informatif. Frame of mind juga mempengaruhi cara seseorang memproses informasi. Orang dengan frame of mind yang baik mungkin lebih cenderung mencari solusi daripada terjebak dalam masalah. Sementara orang dengan frame of mind yang buruk mungkin cenderung memperkuat pikiran negatif atau cemas. Yang ketiga, pengaruh perilaku. Frame of mind mempengaruhi perilaku seseorang. Cara seseorang bertindak dan merespon terhadap situasi tertentu seringkali dipengaruhi oleh frame of mind mereka. Misalnya, seseorang dengan frame of mind yang positif mungkin lebih mudah termotivasi untuk mencoba hal-hal yang baru atau mengatasi hambatan. Sementara seseorang dengan frame of mind yang negatif mungkin cenderung menarik diri atau merasa putus asa. Yang keempat, penguatan siklus. Frame of mind dapat memperkuat dirinya melalui proses siklus. Misalnya, orang dengan frame of mind yang negatif mungkin cenderung cari informasi dan keyakinan negatif, yang pada gilirannya frame of mind mereka jadi negatif. Sebaliknya juga pada orang yang positif, jika mereka cari informasi yang positif atau keyakinan yang positif, maka terbentuk juga frame of mind yang positif pada diri mereka. Yang poin berikutnya itu bagaimana cara membentuk frame of mind yang baik. Satu, lakukan kebahagiaan dan kesejahteraan mental, yaitu dengan cara melakukan rasa syukur dan apresiasi terhadap hal-hal positif dalam hidup Anda. Selanjutnya, cari waktu untuk merawat kesejahteraan mental Anda dengan meditasi, olahraga, atau hobi yang dinikmati. Yang kedua itu bersikap optimis. Fokus pada solusi daripada masalah dan lihatlah tantangan sebagai peluang belajar untuk tumbuh. Yang ketiga, tetap fleksibel. Terimalah bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Belajarlah untuk beradaptasi dengan perubahan dan memperkuat ketahanan mental Anda. Yang keempat, yaitu menciptakan lingkungan yang positif, yaitu dengan cara hindarilah lingkungan atau hubungan yang toksik atau merugikan. Yang kedua, yaitu carilah teman dan keluarga yang mendukung dan memberikan inspirasi. Yang kelima, berprinsip pada nilai dan etika positif, yaitu bertindak dengan sesuai dengan ajaran yang Anda yakini seperti kejujuran, empati, dan kerendahan hati. Yang kedua, berkontribusi pada kebaikan sekitar Anda dan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Yang keenam, pengembangan diri. Tetap belajar dan berkembang baik secara pribadi maupun profesional. Lalu, tetap terbuka terhadap pengalaman baru dan perspektif yang berbeda. Lalu poin selanjutnya itu contoh seseorang yang memiliki frame of mind yang baik, yaitu orangnya itu cenderung bersifat optimis, yaitu mereka melihat setiap kesulitan sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Mereka memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, lalu mereka fokus pada solusi daripada masalah atau sekedar mengeluh pada masalah yang mereka hadapi saat itu. Yang kedua, orang yang cenderung bersyukur. Mereka menghargai hal-hal kecil dalam hidup dan bersyukur atas berkah yang mereka miliki. Lalu mereka mampu menjaga perspektif yang positif bahkan dalam situasi yang sulit. 3. Orang yang cenderung fleksibel. Mereka menerima perubahan dengan terbuka dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah. Lalu mereka tidak terikat pada ekspektasi yang kaku, mampu menyesuaikan harapan mereka pada realitas. Keempat, orang menciptakan lingkungan positif. Mereka memiliki jaringan sosial yang kuat dan mendukung, serta menciptakan atmosfer yang membuat rasa nyaman dan kebahagiaan di sekitar mereka. Selanjutnya yaitu
contoh dari seseorang yang memiliki frame of mind yang buruk serta penyebabnya, yaitu orang yang cenderung pesimis. Penyebabnya mungkin memiliki pengalaman traumatis atau kegagalan yang menyebabkan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan masa depan. Mereka juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang negatif atau kritis. Yang kedua, orang yang cenderung cemas. Penyebabnya faktor genetik atau keturunan dapat memainkan peran dalam kecenderungan terhadap kecemasan. Selain itu, pengalaman masa lalu yang traumatis, kekhawatiran akan masa depan, atau tekanan dari lingkungan sosial seperti pekerjaan atau tugas sekolah yang menuntut dapat menyebabkan seseorang menjadi cemas yang secara kronis. Yang keempat itu amarah atau sifat negatif. Penyebabnya pengalaman yang hilang, pengkhianatan, atau ketidakadilan dapat menyebabkan mereka menjadi penuh amarah atau negatif terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Lingkungan toksik dapat meningkatkan tingkat kemarahan dan ketidakpuasan pada diri seseorang. Yang terakhir itu cenderung memiliki pandangan merendahkan diri sendiri. Penyebabnya pengalaman dibully, penolakan dari orang lain, dan pengabayan dapat menyebabkan seseorang memiliki pandangan yang rendah terhadap diri sendiri. Dukungan sosial yang kurang atau standar yang tidak realistis yang diberlakukan oleh keluarga atau masyarakat juga dapat menyebabkan seseorang merasa tidak berharga. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai frame of mind. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.